Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berlimpah rahmat, kasih sayang dan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar karunia yang Dia berikan kepada kita semua hari ini. Dan mudah-mudahan semangat rasa syukur itu menjadi semangat yang membuat kita semakin hari semakin mendekatkan diri pada Allah dengan amal-amal ibadah. Karena kebahagiaan kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah ketaatan. Jadi kalau seseorang yang mungkin membeli barang-barang tertentu ya, Masya Allah, maka berapa lamalah dia bisa merasakan kebahagiaan tadi. Tapi subhanallah, kalau seandainya seseorang itu melakukan ketaatan, kebahagiaan yang dia rasakan itu terus akan dia rasakan, dan bahkan dia akan terus menginginkan perasaan itu kembali dengan melakukan ketaatan atau perintah-perintah atau kebaikan yang lain. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang segala sisi kehidupannya kita atau mungkin Allah sempurnakan, baik sebagai seorang makhluk atau sebagai manusia. Allah sempurnakan fisiknya, baik sebagai seorang ayah, seorang menantu, mertua, pemimpin negara, ahli ekonomi, panglima perang, apapun role modelnya atau mungkin tuntunannya, maka manusia tersebut dijadikan sempurna oleh Allah. Maka selawat dan taslim terbaik kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat ini, selawat-selawat kita Allah sampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik, terima kasih jazakumullah khair kepada Badan Meteorologi dan Klimatologi ya, BMKG yang hari ini mengundang saya untuk mengisi kajian online ya di Masjid BMKG. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dalam waktu yang tidak lama seperti ini memberikan manfaat dan bisa ya mungkin diterapkan sedikit banyak ya dalam kehidupan. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan ya, kesehatan itu amat sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang ya. Bahkan kalau kita mau menilai iman kita seperti apa, maka itu dapat dinilai saat orang itu sakit ya. Jadi kalau seseorang itu memiliki prinsip bahwa saat sehat dia bersyukur, saat sakit dia bersabar, maka sebenarnya tidak banyak hal yang perlu dia keluhkan. Dan bahkan kedua hal tadi kata Rasulullah SAW juga merupakan hal yang mengagumkan atau menakjubkan bagi kita seorang mukmin. Nabi mengatakan bahwa seorang muslim itu atau orang mukmin itu kalau dia diberikan ujian dia bersabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Dua-duanya keutamaan. Nah, termasuk kalau kita bicara nikmat kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan ya, kalau kita bongkar lebih dalam lagi ya sangat erat ya kaitannya dengan keimanan atau mungkin hari ini bahasannya spiritual ya. Karena apa? Karena memang apa yang dikonsumsi atau dimakan oleh seseorang atau apa yang dirasakan oleh seseorang itu berefek ke imannya. Ya. Contoh begini, kita pernah mendengar hadis dari yang disebutkan atau disampaikan Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang miskin ya, bayangkan miskin, yang orang yang harusnya dikabulkan doanya oleh Allah ya, bukan harusnya tapi lebih banyak ya, dengan mereka lah orang miskin dan orang lemah itu Allah memberikan ampunan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang tersebut dalam keadaan pakaian yang lusuh ya, compang-camping mungkin bahasa kita gitu. Masya Allah, akhirnya dia berdoa, ya Rob, kata dia begitu. Lalu akhirnya Nabi mengatakan, ya bagaimana orang itu mau dikabulkan doanya, kata Nabi. Makanannya haram, pakaiannya haram, gitu kan. Maka iman seseorang itu
ya kembali atau sangat erat kaitannya dengan apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi. Jadi kesehatan itu kalau kita membahasnya dalam sisi keislaman atau dari sisi syariat kita yang mulia ini atau syariat Allah yang mulia ini, maka kata kunci dasarnya adalah kehalalan dari apa yang dikonsumsi. Artinya apa? Artinya kalau seseorang itu mengkonsumsi makanan ya misalkan gitu ya, atau mungkin mengkonsumsi sesuatu atau memakai sesuatu tidak halal, maka amalannya tidak diterima. Ya. Jadi seseorang yang bahkan sholatnya atau mungkin ibadahnya ketika dia mengkonsumsi dari atau memakan sesuatu dari yang haram, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa hampir 40 hari ya amalnya tidak diterima. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, Bapak Ibu sekalian, hal ini sangat penting ya dan harusnya menjadi perhatian kita. Sehingga Nabi mengajarkan sebuah doa yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar doanya Allah, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, cukupkan aku dengan yang halal-halal saja ya Allah, ya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau kita bicara tadi ya tentang kesehatan seorang mukmin itu, maka yang paling utama adalah kesehatan ruhnya atau kesehatan hatinya. Ya, kesehatan hati. Jadi kesehatan hati itu ya tidak lepas dari apa-apa yang tadi saya katakan, yang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu akan menjadi hal yang sangat fundamental. Ya. Kenapa? Seseorang yang termasuk yang apa yang dikonsumsi, gitu. Seseorang yang tadi saya katakan, ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik, membaca sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang tidak baik, maka ruhnya atau jiwanya atau hatinya pasti akan terpengaruh. Ya, pasti akan terpengaruh. Itu sebabnya saya sering kali sampaikan, kalau tidak perlu dilihat, jangan dilihat. Kalau tidak perlu didengar, jangan didengar. Ya, kalau tidak perlu dirasakan, jangan dirasakan. Ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting, Ustaz. Mengapa saya sampaikan ini? Karena memang hati kita atau kolbu kita atau iman kita tuh ya bisa naik dan turun gitu kan. Kalau yang kita makan atau kita sebulan mungkin makanan tanda kutip buat hati itu sesuatu yang baik, yang yang bermanfaat buat sang hati tadi, maka Masya Allah ya, hati tadi akan sehat. Hati tadi akan sehat. Demikian juga sebaliknya. Ya. Jadi dia bisa sakit, ya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam kitab-kitabnya banyak sekali. Ya. Ada Tazkiyatun Nafs, ya, ada juga kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa itu ya menyebutkan bahwa hati itu terbagi 3 kan, yaitu hati yang sakit, ya, hati yang mati lah pertama ya, kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Nah, jadi hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat, ya, hati yang ya bercahaya ya seperti itu. Nah, itu indikatornya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, maka 3 hal tadi atau mungkin hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati itu harus menjadi perhatian kita. Ya. Kalau hati yang sehat saya kira mungkin semua sudah paham. Jadi masalahnya adalah ketika hati yang sakit nih. Sakit ini adalah hati yang dia nggak terkendali gitu, emosinya nggak terkendali. Ya. Anda bayangkan lah ya, sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang amal ibadah ya, amal ibadah dengan keadaan hati yang bermasalah saja, itu efeknya luar biasa, Bos sekalian. Maksudnya hati yang luar biasa seperti apa? Contoh gini lah, orang lagi misalkan lagi nggak enak hati ya, mungkin lagi marah-marah apa segala macam gitu kan. Lalu misalkan dia melakukan suatu ibadah, akhirnya di dalam ibadah tersebut belum ada katakanlah pembukaan yang dilakukan sehingga hatinya itu tenang, akhirnya ibadahnya pun nggak memberikan efek atau manfaat ya. Jadi kalau bahkan ada seseorang yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sholat itu cepat sekali gitu. Lalu Nabi katakan, sholatlah kembali karena engkau belum sholat, kata Nabi. Ya. Jadi itu ya tergesa-gesa, mungkin hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kemarahan, ya. Itu sebenarnya menjadi sebuah hal yang tadi saya katakan perlu menjadi pemikiran atau mungkin menjadi perhatian kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata kunci kesehatan itu memang letaknya ada pada hati tadi.
Jadi kalau kita mau bicara tentang keimanan kita, maka jiwa dan ruh atau hati kita itu juga harus sehat. Ya. Dan sehatnya dia, tentunya kita sudah paham ya dengan ketaatan. Ya. Tapi yang menariknya lagi, ada hal-hal yang berupa fisik ya. Fisik itu seperti kita makan gitu kan, bicara gitu, ternyata bisa melemahkan iman. Jadi ulama-ulama menyebutkan ada beberapa hal yang bisa melemahkan iman. Salah duanya adalah terlalu banyak makan dan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat, termasuk salah satunya terlalu banyak tidur. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi hal yang sifatnya fisik itu ternyata berimbas ke iman. Ya, atau mungkin bahasa tadi spiritual. Ya. Bahasa kita iman aja lah. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pasti akan muncul masalah di situ. Dan yang paling terganggu itu adalah tadi ya imannya, ya ruhnya atau mungkin hatinya. Ya. Jadi kalau orang tiap hari misalkan, Masya Allah ya, subhanallah tiap hari ditonton itu misalkan gitu ya, berita-berita buruk atau mungkin berita korupsi, berita pembunuhan, berita pemerkosaan dan sebagainya lah. Itu langsung tidak langsung Bapak sekalian akan mempengaruhi jiwanya. Ya, termasuk yang mungkin teman-teman Bapak sekalian yang bekerja di BMKG gitu kan. Jadi kalau kita bicara tenang gitu kan, tenang itu kan mungkin bahasanya adalah ya cuacanya tenang gitu kan, nggak ada petir, nggak ada apa. Tapi coba kalau sesuatu yang ini, saya tidak mengatakan itu negatif, tapi tidak sesuatu yang tidak di luar normalnya kita lah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan bahwa petir itu yang surat Ar-Ra'du itu kan sampai ada doanya kan, itu membuat takut gitu kan, membuat takut seseorang. Ya, dan bahkan ada beberapa umat-umat di zaman dulu yaitu bahkan dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah dengan petir dan kilat seperti itu. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi hal-hal yang negatif atau mungkin tidak biasa kita dengar itu, misalkanlah waliya'udzubillah, misalkan ada pesawat jatuh atau kapal jatuh, mungkin ada kapal jatuh, kapal karam gitu ya, atau kereta mungkin bertabrakan seperti itu. Kita aja sebagai manusia akan merasakan semacam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ya, maka tadi saya bilang tadi ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang sehatnya iman kita atau sehatnya raga kita ini, kita harus bicara dulu tentang bagaimana kesehatan kolbu atau hati tadi. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang cara-cara menjaga hati tadi. Ya. Nah, Nabi menjelaskan bahwa iman itu kan bisa naik dan bisa turun. Ya. Naiknya iman itu karena amal ibadah yang dikerjakan, dan turunnya iman karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Itu dua indikasi. Jadi kalau iman itu sudah turun, maka hal-hal lain yang berhubungan dengan iman seperti hati, seperti jiwa, atau bahkan ruhnya sendiri, itu pasti akan bermasalah, Bapak sekalian. Pasti akan bermasalah. Ya, bermasalah maksudnya apa? Kalau kita bicara implementasinya dalam kehidupan, maka orang yang hatinya, jiwanya, imannya baik, ya, atau ruhnya baik, itu akhlaknya seharusnya juga baik. Ya. Orang-orang yang hatinya, jiwanya baik, maka otomatis akhlaknya juga baik. Karena implementasi atau mungkin bukti ya dari hati yang baik itu atau iman yang baik itu salah satunya adalah akhlak. Jadi kalau ada orang yang hobinya pengumpat, ya, ngomongin orang lain dan hal-hal buruk lainnya berkaitan dengan dirinya ataupun orang lain, yang bisa kita katakan ada yang terganggu dengan jiwa atau iman atau hatinya tadi. Ya. Atau ada orang yang mungkin diajakin sedekah gitu kan, atau mungkin dimotivasi sedekah dia pelit gitu kan, bermasalah, atau mungkin nggak mau, atau mungkin gitu-gitu aja terus gitu kan, nggak ada perubahan dari sisi sedekahnya misalkan, bisa jadi imannya bermasalah, atau bahkan nggak mau kasih sama sekali karena dia merasa itu miliknya, ya. Maka itu sebenarnya itu penyakit gitu kan, penyakit. Nah, penyakit itu imbasnya apa? Imbasnya ke raga, ya, ke raga. Bapak sekalian, salah satu yang perlu kita cermati ya, bahwa emosi ya, atau mungkin
ya emosi, terutama emosi itu sangat erat kaitannya dengan raga seseorang. Orang yang sedih terus, orang yang marah terus, orang yang bawaannya benci terus sama orang lain atau apa gitu kan, gak ada senangnya dengan orang lain, tuh raganya pasti sakit. Raganya pasti sakit. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tadi dengan penyakit tadi itu supaya raganya sehat? Kalau kita balik ke situ, ya dia harus ngerti dulu, atau dia harus pelajari dulu ilmunya. Misalkan dia mengerti atau mungkin bahaya marah itu apa, ya, atau bahaya orang benci itu apa, ya, mudaratnya apa gitu kan. Kemudian atau mungkin bahkan bahagia yang berlebihan pun ternyata berbahaya juga. Maka Nabi melarang kita tertawa, terbahak-bahak. Nabi melarang kita untuk marah. Marah boleh tapi dalam konteks agama. Agama dihina, agama dicaci, segala macam itu kita marah tuh. Ya. Benci, misalkan kita boleh benci sesuatu, tapi bencinya karena Allah Ta'ala, dan hubungannya bukan benci-benci yang sifatnya itu benci-benci remeh-temeh, itu bukan itu. Ya, jadi kalau itu terkondisikan, Bapak-Ibu sekalian, ya, si hati, jiwa, ya, ruh tadi itu terkondisikan, maka otomatis, masya Allah, tabarakallah, si raga itu pun akan sehat. Ya, raga pun akan sehat. Nah, berarti kata kuncinya apa? Jadi kalau kita mau bicara tentang kesehatan raga, maka kesehatan iman atau kesehatan hati atau kesehatan jiwa ini menjadi sesuatu yang sangat perlu dipikirkan lebih dahulu daripada raganya. Ya, mengapa konsepnya seperti itu? Karena memang begitulah yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita semua. Ya, bahwa sehatnya raga itu dimulai dari sehatnya hati atau kolbu dulu. Nah, kalau ditarik bahasanya lebih luas lagi, maka sehatnya raga seseorang itu bermula dari kesehatan iman dulu. Ya, imannya sehat, maka raganya sebenarnya akan ikut-ikutan sehat. Ya, seperti itu. Jadi itu dasar awalnya itu. Artinya, kalau ada seseorang yang kena penyakit fisik, misalkan lah, ada orang kena ya kolesterol lah mungkin misalnya. Nah pertanyaannya, apa hubungannya dengan penyakit atau mungkin kesehatan, ini kan fisik nih, atau mungkin indikator yang sifatnya raga gitu kan, apa hubungannya dengan itu tadi, ruh atau mungkin jiwa atau emosi atau hatinya tadi. Kita tahu sekalian, atau mungkin para ulama menyebutkan bahwa hati itu ada dua penyakit, ya. Hati itu ada dua penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Kalau orang yang kena kolesterol, kira-kira menurut Anda penyakitnya apa? Maka jawabannya adalah penyakit yang hubungan dengan syahwat, hawa nafsu. Ya, berlebihan dalam urusan makanan, berlebihan dalam segala sesuatu gitu kan. Atau mungkin juga syahwatnya juga ada, syahwat yang sifatnya mungkin ragu-ragu, kecemasan, dan penyakit-penyakit emosi lainnya itu juga ada. Ya. Jadi kalau orang yang kalau kita lihat gitu kan, orang-orang yang kena penyakit-penyakit degeneratif, pasti ada kaitan hawa nafsu di situ yang bermain sangat jelas gitu kan, sangat jelas atau sangat nyata di situ, yang membuat akhirnya orang itu terkena penyakit raga. Sebab kalau orangnya terkondisikan, ya, hatinya dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi terjaga, ya, itu masya Allah Bapak sekalian, raga itu akan ikut-ikutan terjaga juga, gitu kan. Apalagi ditambahkan dengan ya sebulan mungkin ikhtiar atau mungkin hal-hal lain seperti halnya sodako atau sedekah. Nah, sedekah itu kan kata Nabi SAW bisa mencegah bala, ya, bahkan menyembuhkan atau mengobati penyakit. Obatilah penyakitmu dengan sodako, kata Rasulullah seperti itu. Nah, jadi itu benda yang sifatnya non fisik tapi berimbas ke fisik gitu. Jadi dalam Islam Bapak sekalian, hal-hal yang sifatnya keyakinan, ya, atau keyakinan atau yang disampaikan oleh Allah pastinya dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi SAW, itu pasti ada hubungan sama raga kita, ya. Contoh begini, ada orang-orang yang di Indonesia gitu ya, sakit, nggak bisa jalan mungkin, atau mungkin jalannya susah gitu kan, tiba-tiba diajakin pergi umroh gitu, atau pergi haji. Apa yang terjadi? Biasanya di haji itu semangatnya, atau mungkin di umroh itu semangatnya bisa tawaf, bisa sa'i gitu kan, bisa bolak-balik Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, seperti itu. Ya.
Artinya apa? Ada kebahagiaan hati yang dia rasakan, sebagaimana tadi pembukaan di awal yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kebahagiaan hati atau kebahagiaan iman yang dia rasakan yang membuat dia akhirnya bisa berefek ke kesehatan fisiknya, ya. Jadi iman itu sekalian atau jiwa kita itu dia harus selalu dalam keadaan yang terjaga, ya. Karena maunya kita kan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr itu kan, bahwa kita berharapnya memohon pada Allah agar kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah dan Allah panggil kita dengan bahasa yang ada pada surat tadi, yaitu auzubillahiminasyaitonirrajim, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uuni ibadi wa tadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kata Allah, masuklah atau kembalilah padaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam ridhoku, gitu kan. Masya Allah kan. Jadi kita pengennya kayak begitu. Ya makanya saya katakan sekali lagi, kalau ada penyakit dalam diri seseorang, ya, atau kita gitu ya, maka yang paling pertama kali kita introspeksi itu justru malah hati kita, jiwa kita, atau terutama itulah dua itu, atau iman kita. Ya mungkin berlebihan dalam urusan makanan, ya, atau mungkin tergesa-gesa dalam segala sesuatu, atau mungkin ada sunnah-sunnah Rasulullah yang terlanggar, astagfirullah, kita mohon ampun pada Allah, gitu kan. Contoh makannya terus menerus makan dalam keadaan berdiri, atau makan minum dalam keadaan berdiri, bahkan pakai tangan kiri. Atau ada juga orang zaman sekarang makan minum sambil berdiri, sambil berjalan, gitu kan, pakai tangan kiri lagi, tangan kanannya pegang handphone. Wa'alaikumsalam. Itu penyakit, bos sekalian, ya. Bagaimana saya jelaskan tadi bahwa penyakit hati itu kan ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, dua hal-hal penting yang saya sampaikan tadi berupa kebaikan, ilmu, ya, pemahaman, ya, tentang agama ini, itu akan menjadi makanannya untuk dia. Jadi misalkan, berarti kalau penyakit, misalkan kita bicara tentang penyakit bakhil, ya, atau pelit, gitu kan, maka obatnya apa? Obatnya dia cari tahu tentang keutamaan orang yang dermawan. Ya, dia mencari tahu tentang keutamaan atau kebaikan dari sifat dermawan. Apa faidah yang didapatkan? Misalkan ketika dia mulai menjadi seorang yang gemar bersodakoh, ya, apapun itu, zakat, infak, ya, wakaf, gitu ya. Apa? Jadi kalau dia sudah tahu itu, biasanya hati itu akan tergetar atau tergetuk dengan itu, ya. Atau mungkin ada juga orang yang malas, gitu kan, malas bangun malam, malas ngaji, ya. Maka caranya gimana? Ya, dia mulai, pastinya kalau sudah bicara tentang penyakit-penyakit hati seperti itu, Bapak sekalian, dia juga harus memaksakan dirinya, atau bahasa kita mah dilawan, ya. Kayak bisa terus-terusan. Makanya kan sampai ada doa kan yang kita sering baca itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Jadi di situ ada kita meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit kikir, ya, malas, pengecut itu, Masya Allah kan. Berarti itu sesuatu yang penting sampai dijadikan atau dibuat menjadi rangkaian doa oleh Rasulullah SAW, pasti atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian. Nah, disinilah kita jadi saya sampaikan bahwa pentingnya kita memahami agama ini. Penyakit-penyakit yang sifatnya hati itu, atau penyakit yang berhubungan dengan baik itu syubhat atau syahwat, itu mungkin dilawan. Termasuk salah satunya mungkin kalau kita lihat orang berpuasa itu misalkan, ya, berpuasa kan nggak makan, ya, nggak minum dalam waktu tertentu, gitu kan. Mungkin seperti itu kaidahnya, tapi sesungguhnya esensi dari puasa itu dia cuma bukan sekedar urusan fisik saja. Ketika kita berpuasa, kita dilarang ngumpat, kita dilarang ngomong yang tidak baik, kita dilarang berbohong. Pokoknya segala macam yang sifatnya menjaga hati itu dalam puasa itu diperintahkan oleh Allah. Termasuk juga haji, itu ibadah fisik, gitu kan. Tapi Allah melarang, ya, rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Ya, jadi nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, gitu kan, waktu haji. Ya, karena ngefeknya nanti ke badan, jadi nggak karu-karuan. Ya, jadi tadi, ya, jadi kesimpulan pertamanya adalah
kalau kita mau punya hati, jiwa, atau mungkin iman yang baik, atau mungkin jiwa dan hati yang sehat, maka perbanyaklah melakukan ketaatan dan kebaikan. Itu kata kesimpulan pertamanya. Ya, jadi kalau mau, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, ya, saat wabah seperti ini, maka perbanyaklah melakukan kebaikan, sodakonya diperbanyak, ya, silaturahimnya mungkin ditingkatkan, atau mungkin apalagi lah sifatnya yang sifatnya kebaikan. Naikin semua frekuensinya, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Yang sholat sunnahnya mungkin sering lupa atau nggak sempet, disempetin, dipaksain, ya. Yang misalnya ngajinya juga kadang bolong, misalkan gitu kan, itu dia paksain untuk ngaji, atau mungkin yang biasanya sedekahnya juga masih sedikit diperbanyak. Nah, itu nanti akan menjadi makanan yang menguatkan, tanda kutip ya, makanan atau ya nutrisi lah yang menguatkan jiwa, hati, bahkan imannya. Ya. Makanya ada paketnya komplit, manusia itu diciptakan komplit, ya, ada nafsu juga di situ. Makanya itu sebabnya Rasulullah mengatakan orang yang orang yang kuat itu adalah bukan orang yang besar badannya, ya, tapi orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, itu bicara tentang di kesehatan secara keimanan, ya. Maka hidup kita ini, Bapak sekalian, hidup saya, hidup Anda, semua harus punya standar minimal, ya, atau katakanlah standar normalnya nanti, dan kalaupun turun katakanlah iman itu, dia harus punya titik standar minimal, nggak boleh di bawah itu, dan itu harus dipaksakan dengan kebiasaan-kebiasaan, ya. Contoh mungkin biasa sehari ngajinya misalkan selembar, ya jangan diturunkan gitu kan, atau biasanya ngajinya mungkin setengah juz, ya, mentok-mentok ya seperempat juz gitu kan, itu standar minimal, itu tuh jangan diturunkan, sebab kalau itu diturunkan akan ada efek ke yang lain lagi, ya. Kalau itu diturunkan akan ada efek ke bagian yang lain lagi gitu kan, itu yang disesalkan atau mungkin disayangkan nanti. Nah, sekarang kita meneruskan ke bahasan tentang fisik, ya. Tadi saya jelaskan bahwa di Islam, ya, atau mungkin kita, ya, itu yang perlu kita pikirkan baik-baik itu sebenarnya adalah mengapa seseorang itu gampang sakit, ya, mengapa seseorang itu gampang terkena keluhan-keluhan lah. Jadi sakit itu kan kumpulan keluhan. Maka kalau sudah ngerti mengapanya, nanti bagaimananya kita bisa perbaiki, ya. Kita tahu misalkan salah satu yang menyebabkan lemahnya tubuh kita ini adalah terlalu banyak makan misalkan, ya, maka itu dibatasi, ya. Kita tahu bahwa selain banyak makan, ya, di luar yang tadi yang tidak halal misalkan gitu, ya, ada juga misalkan makannya yang tidak baik, yang tidak diperlukan tubuh atau tidak sehat, ya. Dan kita tahu, ya, mungkin nggak usah dijelaskan lah gitu kan, Bapak Ibu sudah paham sendiri, ya, sudah paham sendiri mana yang sehat, mana yang tidak sehat gitu kan. Misalkan kita mungkin sering saya bahas gitu kan, gorengan misalkan gitu kan. Ya, gorengan kita tahu nggak sehat. Boleh nggak dimakan? Boleh. Sekali-sekali kalau pengen boleh, tapi bukan tiap hari makan gorengan. Ya. Atau mungkin seorang itu tiap hari gitu kan, pagi, siang, malam minum teh manis pakai gula gitu kan. Ya kalau sekali-sekali gitu kan buat pengen-pengenan ya silakan. Tapi tiap hari gitu kan minum teh manis sih nggak bagus buat tubuh gitu loh. Nanti di situ ada penyakit kan sebenarnya kan. Ada penyakit yang mungkin tadi ya entah syubhatnya, entah syahwat tadi yang muncul dalam dirinya atau mungkin dalam jiwanya. Ya. Nah, kalau mengapa ini sudah kita kendalikan ya atau mungkin sudah kita dapatkan, baru kita bicara bagaimananya. Mengapa sih gampang sakit ya? Oh, ternyata karena pagi siang malam saya lebih banyak makan yang miskin serat, tinggi karbohidrat ya gitu kan. Oh, ini ternyata rasanya. Itu sebabnya kan sering kalau Bapak Ibu lihat video-video saya gitu kan, saya sampaikan kalau mau sehat ya kurangilah makan nasi gitu kan. Bukan nggak boleh, nasi halal ya, nasi halal saja. Tapi ya masalahnya kalau karbohidrat terus-menerus masuk ke badan ya, badan dalam keadaan ya berat ya untuk mencerna itu tadi. Ya ini Masya Allah Bapak sekalian ya, ini
mengapa ini menjadi hal penting ya, yang menjadi menjadi titik kita bergerak lah gitu loh. Jadi mengapa saya gampang sakit? Oh ternyata ini. Mengapa saya gampang sakit ya? Atau mengapa saya nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan cuaca ya gitu kan? Panas sedikit demam, dingin sedikit apa macam-macam lah gitu kan. Jadi cuaca itu nggak ada yang benarnya. Ya, cuaca nggak ada benarnya. Jadi kebanyakan hari-harinya itu ya cuman sekedar tiap hari itu bahkan ada orang yang banyak loh. Ada mungkin dalam seminggu itu mungkin 2-3 hari makan obat sakit kepala, batuk pilek segala macam. Ini nggak sehat gitu loh. Ini nggak sehat ya. Nah, banyak juga orang-orang yang mereka saya perhatikan gitu kan setelah mengikuti apa yang saya sampaikan ini dan mereka menerapkannya itu ternyata badannya recovery sendiri, badannya memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Masya Allah, tabarakallah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu sekalian. Lalu kata kuncinya apa? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan ya tubuh kita ini ya supaya ibadah lebih baik. Jadi ingat, satu pesan yang terus saya sampaikan bahwa jangan jadikan pola-pola hidup sehat kita itu hanya sebagai gaya hidup saja. Tapi jadikan sebenarnya mungkin healthy lifestyle gitu kan, atau gaya hidup sehat itu sebagai bagian dari rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan gaya hidup sehat kita ya mungkin dengan dia mengkonsumsi produk-produk ciptaan Allah yang sehat dan baik itu menjadi bagian dan niatkan dalam hati kita ya bahwa ya Allah, aku mulai mau memperbaiki kehidupan atau mungkin pola makanku, ya pola tidurku, pola minumanku, misalkan gitu kan, karena Engkau supaya tubuhku lebih sehat dan supaya ibadahku lebih baik. Nah, ini niatan awalnya itu. Kalau niatan awalnya dapat, Bapak-Ibu sekalian, maka Masya Allah ya, kita jauh lebih bersemangat dalam melakukan ketaatan tadi. Atau mungkin dalam melakukan gaya hidup sehat tadi. Karena kita melakukannya karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sekedar gaya-gayaan. Nah itu. Nah, baik, Bapak sekalian, lalu bagaimana caranya kita menjaga makanan yang masuk atau mungkin menjaga iman kita tetap dalam keadaan yang baik? Jadi gini, ada hal yang menarik yang saya coba telaah ya dalam hal makanan ini ya. Jadi memang ternyata seseorang itu ya, bahkan ya ulama-ulama menyebutkan bahwa perangai seseorang itu berkaitan dengan atau ya perangai lah ya, sikap ya seseorang itu erat kaitannya dengan apa yang dia makan ya, erat kaitannya dengan apa yang dia makan. Masya Allah, tabarakallah ya sekalian. Kalau orang atau seorang itu makanan yang dia makan itu haram, baik haram secara dasarnya, misalkan maaf babi gitu ya, itu atau mungkin dia memakan sesuatu yang dibeli dari uang atau rezeki yang tidak halal, misalkan dia atau mungkin di prosesnya tidak halal, misalkan makan ayam yang tidak disembelih secara syar'i atau makan daging sapi misalkan yang tidak disembelih secara syar'i yang akhirnya menjadi haram, maka itu akan berefek ke tubuhnya. Nah itu sebabnya kata kuncinya cuma 3 sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana raga ini bisa sehat dan iman ini tetap terjaga kesehatannya, tanda kutip, maksud kesehatan iman itu, maka kata kuncinya ada 3. Yang pertama, Allah SWT sudah jelaskan dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah, atau firman Allah seperti itu. Jadi Allah menjelaskan bahwa makanlah ya kata Allah yang halal lagi baik ya. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Nah, jadi 3 hal ini Bapak sekalian menjadi panduan yang sangat-sangat penting ya, penting buat kita semua supaya si imannya sehat. Sebab kalau imannya tadi saya jelaskan di awal tadi, ketika ada makanan yang tidak halal masuk ke tubuh seseorang, maka Nabi pernah mengatakan bahwa 40 hari amalnya tidak diterima ya.
sholat nggak diterima, zikir nggak terima, ya masya Allah, walhamdulillah ya. Jadi itu kata dasarnya itu, ya. Lalu yang kedua, bapak sekalian, toib ya, toib ini jadi gini, biar maaf, biar kita lebih paham ya tentang ini. Contoh misalkan kalau kita bicara apa ya, bicara mungkin kacang almond lah misalkan ya, ada kacang almond di sini. Kacang almond ini kan asalnya dari pohon ya, kemudian dipetik, diambil kacangnya. Nah, ini kalau saya mengkategorikan ini toyib, ini bagus gitu kan. Tapi kalau kacang ini kemudian diolah atau di blender ya, kemudian dijadikan susu, kemudian dikemas ya, dan kemudian ditambahkan dengan pengawet ya, atau mungkin bahan-bahan yang lainnya. Nah, kalau saya menyebutnya sudah tidak toyib lagi kalau saya. Jadi kalau berarti toyibnya susu almond itu kapan? Ya kalau mungkin bisa susu almond ya udah, ini Anda ambil kacang kayak begini, terus Anda blender, terus Anda minum, ya udah itu toyib kalau itu kalau saya, baik gitu kan. Tapi kalau sudah campur dengan gula pasir, campur dengan pengawet, campur dengan segala macam apalagi pabrikasi, saya punya prinsip itu udah nggak toyib lagi. Boleh nggak, buat halal nggak halal, tapi kalau mau mendapatkan manfaat sepenuhnya bukan dari mengkonsumsi itu, tapi kacangnya diambil, yang itu boleh diminum, boleh aja ya, itu toyib seperti itu ya. Semakin banyak yang toyib masuk ke badan kita Bapak Ibu sekalian ya, itu semakin sehat raganya dan jiwanya, hatinya juga akan semakin sehat. Ada hal yang menarik yang mungkin saya boleh ceritakan kepada jamaah sekalian. Jadi pernah satu acara itu Masya Allah, ada seorang reporter TV yang cerita ke saya gitu kan, dokter, ini cerita tentang kurma sama tempe gitu kan. Jadi dalam suatu acara ruqyah itu, jadi subhanallah, pasien yang sudah di ruqyah itu kemudian sudah tenang gitu kan. Lalu akhirnya si ustadznya gitu memberikan kurma sama tempe. Kurma tempe kayak begini nih, yang sering Bapak Ibu pernah lihat gitu kan. Sandwich kurma tempe kayak begini. Lalu tiba-tiba setelah dia makan kurma tempe itu, pasien tadi bereaksi ya, seperti orang yang kesurupan, seperti awal waktu dia mau diruqyah atau udah diruqyah. Terus saya tanya sama dia tuh kesimpulan ustadznya apa, katanya, oh ternyata emang jin itu ya mungkin jiwanya yang sedang dikuasai oleh jin itu nggak suka dengan makanan-makanan yang baik atau makanan-makanan yang toyib. Hal juga sama yang pernah saya dapatkan dari seorang ustadz ketika dia cerita, ada seseorang yang ketika mengkonsumsi kurma ajwa alia ya, itu ternyata Masya Allah, ternyata setelah mengkonsumsi itu tiba-tiba ada perubahan perangainya. Nah, kita tahu bahwa kurma ajwa alia itu salah satu kurma yang kata Nabi SAW bisa mencegah sihir ya, dari seseorang yang mengkonsumsinya, atau mungkin saat seseorang mengkonsumsinya di pagi hari sebanyak 7 butir. Nah itu toyib ya. Jadi toyib ini yang sekarang kita susah dapatkan. Kalau kita bicara tentang misalkan kurma gitu kan, atau bukan kurma, tempe gitu kan. Tempe ini kalau saya mengatakan toyib, ini toyib insya Allah ya. Meskipun masih bisa dikritisi juga. Contohnya toyibnya apa? Misalkan kedelainya bagus nggak nih gitu kan? Atau ini jangan-jangan kedelai yang GMO atau kedelai macam-macam gitu kan, yang rekayasa segala macam. Ya, tapi katakanlah ini masih lebih toyib daripada tempe yang digoreng. Jadi kalau digoreng kena minyak panas gitu kan, kena minyak trans seperti itu, ya akhirnya dia kehilangan banyak nilai gizinya. Ya, atau mungkin zat gizinya. Jadi Bapak sekalian, toyib itu seperti itu. Jadi makanya makanan-makanan seperti ini ya, semakin banyak produk yang toyib, yang baik ya, yang tidak banyak pengolahan, tidak kemasan, tidak ada pengawet, penyedap segala macam ya, dan fresh gitu ya, maka akan semakin sehat tubuh kita. Lalu apa
kaitannya. Terus sekalian begini ya, ada hal yang menarik. Waktu saya sempat membaca hadis tentang talbina. Talbina itu tepung ya, tepung gandum ya. Yang disebutkan Nabi sebuah hadis Bukhari bahwa Rasulullah menyebutkan atau bersabda bahwa talbina itu bisa menenangkan hati. Ini kan menarik nih. Kok ada makanan yang disebutkan Rasulullah SAW bisa menenangkan hati, ya. Jadi menghilangkan sedih, gitu. Bahkan seperti itu hadisnya. Menenangkan hati, menghilangkan sedih. Ternyata bahwa ternyata emang talbinah itu, ya, atau tepung talbinah itu merupakan salah satu makanan terbaiknya bagi bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita, khususnya di pencernaan. Ada apa dengan pencernaan? Karena memang 80% ya sistem imun kita itu ada di pencernaan, itu yang pertama. Dan sebagian besar hormon kebahagiaan itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Kalau mereka, si bakteri-bakteri tadi atau makhluk-makhluk penghuni di pencernaan itu diberikan makanan yang tepat untuk mereka, maka mereka akan mengirimkan lebih banyak lagi sinyal buat otak. Ya, sinyal buat otak, atau mungkin mengirimkan lebih banyak lagi atau memproduksi lebih banyak lagi hormon kebahagiaan yang dikenal sebagai serotonin. Masya Allah kan. Jadi makanan-makanan yang toyib itu atau makanan-makanan tertentu ya, yang mungkin seperti tinggi kalsium, tinggi kalium kayak kurma, atau mungkin ya kayak madu juga ya seperti itu, atau mungkin zaitun, ya itu akan menguatkan pencernaan dan memproduksi atau membuat si bakteri-bakteri tadi memproduksi lebih banyak lagi hormon kebahagiaan. Ya, jadi makanya kurma ya salah satu misalkan contohnya, ya dia sangat powerful ya dalam memberikan atau memberi makan ke bakteri-bakteri tadi, termasuk juga kayak pisang-pisangan ya, atau mungkin pisang kita tahu bahwa salah satu buah-buahan yang sangat tinggi kalium ya seperti itu. Jadi halal toyib ya. Dan yang terakhir adalah tidak berlebihan. Nah, Bapak sekalian mungkin terkesan ini hal yang sederhana. Tapi saya mengamati banyak orang-orang yang akhirnya ketika mereka sudah mulai melakukan pola-pola seperti ini, itu ternyata tubuhnya mulai recovery sendiri. Apalagi ya kita tahu meskipun baik ya, halal, toyib atau baik, kita dilarang oleh Rasulullah SAW atau bahkan oleh Allah untuk tidak berlebihan. Itu sebabnya dalam Islam makan itu ya dibatasi ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi perut kita tuh ada 3 bagian lah katakanlah. Tidak boleh terlalu kenyang juga ya. Jadi makan bukan untuk kenyang, tapi makan itu untuk memberikan haknya tubuh sehingga tubuh itu bisa menjalankan peran untuk ketaatannya. Baru nanti kita kalau kita bicara toyib ini kan ya, ini mungkin yang di depan saya ini kan ya produk-produk yang toyib semua gitu kan. Ada kunyit, ada jahe, ya ada serai, ya ada tempe, ada almond, ada kurma, banyak lagi yang lain. Ya. Jadi masya Allah, tabarakallah Bapak sekalian, semakin banyak mereka ini yang masuk ke badan kita, maka tubuh kita akan melakukan fungsi atau kemampuannya itu lebih optimal lagi. Ya, sebaliknya juga sama. Semakin banyak produk makanan minuman yang tidak toyib yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan semakin kacau balau sistem badan kita ini. Ya, nah itu pesannya. Sehingga ya makanan-makanan seperti tadi kurma dan produk-produk perlebahan ya, madu mungkin atau mungkin propolis, royal jelly, bee pollen ya, harusnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kesehatan kita. Apalagi kalau seandainya produk-produk tersebut disebutkan Allah atau mungkin disampaikan atau disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Nah itu sebaiknya ya menjadi pilihan utama kita. Nah, kayak madu, ya ada jahe, ada kurma, ya ada zaitun, ya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Udah menjelang 2:30, ada waktu sekitar 15-20 menit untuk bertanya mungkin biar lebih interaktif sesinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Mungkin di sini selanjutnya adalah sesi dari tanya jawab. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Pertanyaan yang pertama adalah dari beberapa artikel kita mengetahui ada makanan-makanan yang dapat menyebabkan ketenangan seperti bahan olahan coklat, baik makanan atau minuman. Bagaimana tanggapan terhadap hal tersebut dalam perspektif Islam atau kesehatan Islami? Adakah makanan yang dianjurkan yang dapat memberikan efek yang sama dalam agama Islam? Tafadhol Ustaz. Tadi udah dijawab kan, Talbina. Kalbina, ya. Talbina. Tapi kalau coklat sendiri memang yang saya ketahui ya, coklat ini memang termasuk salah satu produk ya, produk yang baik yang memang juga bisa menguatkan jantung ya, menguatkan jantung. Tapi memang selain daripada itu, coklat ini juga bisa meningkatkan hasrat seksual ya. Itu sebabnya kalau kita tahu dalam budayanya orang-orang kafir ya, yaitu Valentine ya, misalkan itu kan biasanya bagi-bagi coklat. Coklat itu tadi dia bisa merangsang atau meningkatkan hasrat seksual. Nah, cuma masalahnya kalau nggak terbatasi oleh syariat ya, akhirnya jadi zina kan, itu nggak boleh ya. Maka tadi bolehkah minum coklat? Ya boleh aja. Jadi termasuk teman-teman yang pengen nyobain ya coklat bubuk biasa gitu ya. Kita bisa konsumsi itu, kemudian campurkan dengan madu atau mungkin nanti bisa di blender dengan kurma. Ya itu insya Allah akan sangat sehat buat badan kita. Demikian. Oke, jazakallah Ustaz. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, Ustadz minta tips teknis cara mendidik balita terkait pola makan. Apakah polanya sama dengan orang dewasa? Karena kami para orang tua suka khawatir jika anak yang nggak mau makan, sehingga melakukan segala cara agar anak mau makan. Mohon pencerahannya Ustadz untuk pola makan terhadap balita. Sebenarnya anak-anak ya kalau secara postur badan mereka masih baik-baik saja, artinya tidak gemuk gitu ya, tidak berlebihan berat badannya. Maka sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu mementingkan itu tanda kutip ya, maksud saya tuh saya lebih membuat mereka itu bisa melihat, karena anak-anak itu kan mencontoh Pak Bu ya. Artinya kata kuncinya pada orang tua. Jadi mereka sekarang orang tua mau kasih apa juga kan mereka harus makan, karena mereka nggak bisa nyari makan gitu. Ya kayak misalkan saya di rumah yang membiasakan banget dalam lemari saya gitu kan, atau dalam kulkas itu banyak buah-buahan gitu kan, sehingga anak-anak tuh menjadi terbiasa dengan itu. Kadang-kadang mereka minta dipotongin semangka, minta dipotongin melon, tapi itu tersedia terus. Jadi kebiasaan seperti itu terbangun gitu kan. Nah terus misalkan bicara tentang nasi gitu kan, anak-anak ya tetap butuh karbohidrat, kita juga tetap butuh karbohidrat, tidak ada masalah ya. Cuman kita pilih nasi-nasi yang atau beras-beras yang sehat, beras organik mungkin, atau beras merah, atau beras coklat ya, atau beras campuran gitu kan ada tuh. Jadi yang kalau saya pribadi lebih lebih mengambil peran orang tua untuk memberikan contoh pada mereka, karena nanti itu akan mereka contoh ya kalau mereka udah besar. Yang sebenarnya jauh lebih penting ya daripada itu semua adalah bagaimana orang tua itu bisa menjadi guru. Nah itu yang saya tadi pagi sempat tulis gitu atau kemarin ya. Orang tua itu menjadi guru gitu kan. Ini anaknya dikasih makan sehat gitu kan, bagus pagi siang malam, tapi bapaknya ngaji aja belepotan, kan nggak seru kayak begitu. Atau mungkin ya anaknya udah luar biasa lah, ini itunya segala macam, makanannya pagi siang malam udah diatur luar biasa. Tapi ya tadi ya bapak ibunya misalkan gitu kan, ternyata banyak hal-hal yang berhubungan dengan agama yang belum paham. Ya doa tidur nggak tahu, doa sholat jenazah nggak paham gitu. Itu jauh lebih penting loh Ustaz, karena emang indikatornya mah bukan itu ya. Kalau bicara anak, indikatornya kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadi qurrata ayun sama pemimpin gitu kan. Nah itu.
Tapi ya itu menjadi bagian ya, menjadi bagian. Jadi kita yang kontrol. Jadi di rumah itu ya mulai dekatkan anak-anak itu akan dengan produk lebah atau madu ya, seperti madu ya, atau mungkin produk-produk lain seperti habatus soda gitu. Kayak anak saya misalkan lah, contoh aja lah. Ya kalau udah sakit tuh dia udah tahu tuh, dia mintanya ayah minum herbal gitu kan gitu. Jadi dia minta duluan. Atau mungkin lagi pas butuh apa, ayah minum probiotik, nah gitu. Seperti itu ya, jadi kebiasaan yang kita bangun. Dan itu tidak membebani mereka, makanya kalau udah membebani itu nanti harus minum, ini minum kunyit, minum apa gitu kan. Nggak mau dia, ya. Jadi tampilkan atau mungkin tunjukkan why-nya. Kamu kalau makan begitu terus, nanti kamu bakal begini-begini loh. Kalau kamu tiap hari misalkan makan permen, nanti gigimu bolong. Jadi berikan why-nya gitu. Mengapa kamu nggak boleh makan itu? Atau mengapa kamu harus kurangi makan itu? Jadi why lagi ya. Kalau why-nya dapat, maka insya Allah dia akan lebih paham. Apalagi anak-anak yang sudah masa-masa tamyiz ya, sudah bisa membedakan benar dan salah ya. Tapi kalau balita gini itu jauh lebih mudah Anda kontrol. Jauh lebih mudah Anda kontrol. Ya, dengan cara apa? Karena kan dia masih banyak belum bisa berpikir logisnya, gitu kan. Jadi Anda tanamkan kebiasaan-kebiasaan sehat yang mereka bisa lihat dan contoh. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Baik, berarti tugasnya orang tua untuk memberikan contoh, Ustadz ya. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apa penyebab dari penyakit was-was atau ragu-ragu Ustadz? Dan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu buku ya yang ditulis oleh ulama besar itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang menceritakan atau membahas tentang was-was dan solusinya dalam Islam. Mungkin saran saya, mungkin yang bertanya silakan baca buku itu. Tapi secara umum ketika seseorang itu muncul ya was-was, maka banyak penyebab. Penyebab paling dasarnya adalah dosa. Ya, kata Nabi SAW bahwa dosa itu membuat engkau gelisah, cemas. Nah, was-was juga masuk ke situ. Dosa yang dilakukan seseorang itu akan membuat seseorang itu akan menjadi cemas dan gelisah. Nah, tinggal kita introspeksi. Ya, introspeksi maksudnya kita muhasabah diri kita. Ya, apa nih dosa? Nah, disitulah nanti kita mulai memperbanyak beristighfar, mungkin sholat taubat, minta ampun kepada Allah ya. Sehingga nanti kalau itu sudah dikerjakan, maka ketenangan akan Allah berikan. Ketenangan itu Bapak sekalian, itu bukan sesuatu yang didapatkan, tapi dia dianugerahkan. Ya, jadi ketenangan itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Contoh begini. Coba lihat. Teman-teman cobalah lihat sekarang, di zaman sekarang ini. Ada orang yang sudah pakai sarung tangan gitu kan. Bahkan pakai masker, pakai face shield. Bahkan yang paling luar biasa itu di awal-awal virus ini muncul gitu kan, ada orang yang pakai jas hujan. Ini bukan orang medis ya. Itu kenapa itu muncul kayak begitu? Karena cemas, was-was, takut gitu kan. Takut apa? Takut dengan sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Kenapa itu bisa muncul? Jawabannya apa? Karena keimanan yang lemah. Ya. Karena keimanan yang lemah. Maaf. Nanti nggak? Masuk ya. Jadi karena keimanan yang lemah, artinya apa? Di luar tadi kita bicara tentang seorang yang melakukan dosa, maka dia bertaubat, minta ampun pada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang masuk ke tingkat yang kedua tadi, yang mungkin cemasnya itu muncul karena keimanan dia yang lemah. Nah, kalau keimanan yang lemah, obatnya apa? Ya ditingkatkan imannya. Sholat sunnahnya itu ditingkatkan, doanya diperbanyak, zikir-zikir pagi petang, baca Quran ditingkatkan, sedekah diperbanyak gitu kan. Lama-lama pada akhirnya Allah akan memberikan atau menganugerahkan ketenangan pada diri dan was-wasnya akan hilang dengan sendirinya. Ya, itu sebenarnya. Jadi dan dilawan ya. Makanya kan kita baca tuh sering doa atau mungkin ayat Quran atau ayat surat An-Nas yang minal allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu ya dari sesuatu yang enggak jelas ya, dari setan, dari iblis ya, bahkan dari manusia. Dan itu perlu ditelaah secara keimanan. Ya, perlu ditelaah.
Tapi kalau seandainya imannya lemah, misalkan ada orang, misalkan contoh mungkin ada orang yang dituduh gitu kan, dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik atau dituduh melakukan suatu kejahatan lah. Kalau seandainya dia tidak melakukan, pasti dia tenang. Tapi kalau dia melakukan, berarti kan dosa kan? Dosa kan tadi sesuatu yang mencemaskan, pasti dia was-was. Gitu loh. Jadi ulama-ulama zaman dulu sekalian ketika mereka bahkan sampai di penjara ya, tapi mereka tidak melakukan atau tidak mengerjakan sesuatu atau tidak mengikuti hawa nafsu dari orang yang memaksa mereka. Contoh kayak Imam Ahmad. Ya kita tahu Imam Ahmad ini salah satu imam besar ya. Ya Masya Allah di akhir-akhir kehidupannya kan beliau dipaksa untuk mengakui atau menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, karena keimanan beliau kuat, ya katakan nggak bisa. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah. Apa yang terjadi? Dimasukin penjara, ya silahkan masukin penjara. Nah, gitu loh. Jadi tadi ya was-was itu muncul ya tadi kesimpulannya karena dosa yang dilakukan, yaitu caranya dia bertobat, banyak-banyak istighfar, ya berkumpul dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang baik. Yang kedua karena lemahnya iman. Lemahnya iman seseorang akhirnya menimbulkan was-was, dikit-dikit was-was, dikit-dikit was-was. Ya, seperti itu wallahu alam. Baik, Ustaz. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz? Ya, silakan. Apakah ada hubungan antara cuaca dengan makanan? Misalnya ketika musim hujan dianjurkan atau dilarang makan makanan tertentu. Atau ketika musim panas juga. Apakah ada anjuran atau larangan tentang makanan yang dikonsumsi, Ustaz? Ini bagus ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya manusia itu ketika mereka hidup di muka bumi ini, mereka mengikuti ritmenya bumi sebenarnya. Ya, contoh nih, misalkan kita mungkin tahu bahwa saat malam hari ya, malam hari itu kan hormon yang bekerja pada tubuh kita itu adalah sistem hormon parasimpatik. Hormon parasimpatik ini adalah hormon-hormon yang sifatnya relaksasi. Ya, sehingga memang malam adalah waktu yang tidak terlalu tepat untuk banyak-banyak makan. Gitu loh. Jadi malam adalah waktu yang tidak terlalu tepat untuk banyak-banyak makan, dan Rasulullah sendiri memang selepas Isya beliau kebanyakan ya kalau kita baca itu emang tidur. Nah itu. Kemudian kapan waktu makannya itu siang hari ya. Siang hari itu pun yang dimakan pun itu tidak terus-terus makan ya, terbatas ya. Jadi misalkan pagi kalau ditanya Nabi SAW itu sarapannya apa? Yang saya tahu ya dalam sepanjang hadis-hadis yang saya baca dari buku-buku gitu, itu Nabi itu sarapan paginya kan kurma ya, kurma ajwa ya. Apakah Nabi makan ini makan itu ya? Saya nggak tahu juga, tapi itu yang disebutkan. Karena emang bukan hal yang sangat prinsip gitu kan, kita harus makan apa hari ini. Karena Nabi SAW lebih banyak kalau ada makan, beliau makan. Kalau tidak ada makanan, beliau puasa. Gitu. Nah, lalu kaitannya dengan, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, supaya lebih luas ya pembahasannya. Nah, perubahan tubuh manusia itu sendiri, ya, itu banyak berkaitan atau perubahan suhu ya atau metabolisme tubuh seseorang itu banyak membuat orang itu kecenderungan untuk makannya tercipta sendiri. Contoh begini, saat Anda sedang diare, oke? Saat Bapak Ibu misalkan ada yang kena diare ya, misalkan lah gitu ya, ada yang kena diare, kira-kira apakah kecenderungan badan Anda itu pengen makan buah-buahan? Jawabannya tidak. Ya kan? Orang yang diare itu pengen makan yang anget-anget. Ya kan? Jahe atau sup hangat. Kan gitu. Nah, ini sebelum kita bicara tentang musim atau cuaca. Ya. Maka kondisi tubuh seseorang itu, Bapak-Ibu sekalian, itu dia sudah memberitahu tentang kira-kira makanan yang lebih cocok saya konsumsi itu apa.
ya saat tubuh saya kondisinya begini, misalkan kondisinya lagi, misalkan kita sebutlah orang diare itu dingin, misalkan gitu kan, badannya dingin, ya maka dia lebih cocoknya mengkonsumsi yang hangat-hangat. Demikian juga ketika orang lagi haus-hausnya, haus itu kan panas, ya, atau siang hari. Nah, apakah orang lagi siang hari gitu kan, lagi siang-siang gitu, pengen minum jahe? Enggak loh. Pengennya minum apa? Atau makan apa? Makan buah, minum air kan gitu. Nah, itu kondisi mikronya kita dulu, ya, atau mungkin di internal kita. Nah, terus juga baru berkaitan dengan cuaca, kecenderungan. Jadi, tadi saya katakan bahwa manusia itu mengikuti ritmenya bumi. Kalau misalkan cuaca lagi dingin-dingin gitu kan, nah, misalkan secara umum lagi musim hujan, bawaannya hujan terus, ya hujan terus, itu abang yang paling banyak, apa bukan paling banyak ya, paling sedikit jualannya abang apa? Abang rujak kan? Nah, gitu. Karena kan dingin ya, meskipun orangnya panas, ya. Meskipun dan ini mungkin bisa jadi nggak semua orang. Ada juga orang lagi musim hujan atau lagi hujan dia pengen tetap makan rujak, tapi biasanya dia minta rujaknya pedas gitu loh. Paham ya? Rujaknya pedas. Nah, sama juga lagi musim panas. Musim panas yang paling laku ya abang rujak gitu kan. Kan buah dingin. Buah tuh dingin. Atau mungkin abang air kelapa muda. Itu kan laku tuh. Seperti itu. Jadi manusia itu mau tidak mau dia tidak bisa melepaskan dirinya dari keterkaitan suhu bumi. Ya, itu sebabnya ya kalau teman-teman sampaikan ada alat bekam ini ya. Bekam itu kalau kita lihat kapan waktu bekam yang paling baik, maka jawabannya adalah setengah hari atau waktu siang. Kenapa waktu siang itu paling baik? Ya, kalau kita lihat dari filosofinya, bekam itu kan yang dibekam khususnya titik-titik yang sunnah Nabi SAW itu ada pada belakang. Belakang itu berkata ini masuk, bahasanya gitu lah, ini masuk, ini keluar. Dikeluarkan. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan itu darah. Darah dikeluarkan dalam kondisi sedang panas-panasnya, atau kalau mungkin beberapa ilmuwan Islam menyebutnya darah sedang bergejolak, dengan lagi panas-panasnya dikeluarkan. Di situ nanti mungkin kita mulai paham, oh ternyata ini rahasia, lagi bumi lagi panas-panasnya, maka manusia yang hidup di atas bumi itu juga akan ikut-ikutan panas. Sehingga Nabi SAW menganjurkan atau memberikan arahan kepada kita semua untuk tidur siang hari, mengistirahatkan jantung, kan gitu. Karena lagi panas-panasnya, bumi lagi panas, jantung kita pun lagi panas-panasnya. Ya. Nah, di situ memang jadi kalau dibilang apakah ada kaitan? Ada, ya. Sangat ada keterkaitan antara keadaan cuaca dengan keinginan makan kita yang menyesuaikan dengan metabolisme. Tadi saya jelaskan tadi, ketika musim hujan bawaannya pengen mungkin yang hangat-hangat, ya. Meskipun hangat-hangatnya juga nggak semua benar, misalkan makan bakso tiap hari gitu kan, bakso mah nggak sehat gitu kan. Kenapa nggak sehat? Ya ada tepungnya. Kalau pengen hangat-hangat ya udah bikin apa kayak misalkan ya sup gitu ya. Sup kan banyak tuh. Boleh nggak makan bakso? Boleh, nggak ada yang larang ya. Nggak ada yang melarang. Cuma masalahnya adalah coba kita mulai lebih tertib, lebih apa ya, lebih teliti lah ya untuk memasukkan yang ada pada badan atau mungkin ke dalam badan kita ini. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Boleh kita satu pertanyaan lagi, Ustaz? Oke. Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap pola hidup vegetarian? Nggak ada vegetarian dalam Islam. Itu aja jawabannya. Kalau kenapa? gitu, Karena Rasul makan daging. Udah selesai kan? berarti kalau vegetarian saja kurang lengkap atau bagaimana, Ustaz? Ya lantas buat apa Allah ciptakan, bahkan ada surat Al-An'am, coba surat binatang ternak. Dan di situ Allah jelaskan bahwa untuk kesenanganmu kata Allah gitu kan. Berarti kan kita suruh makan daging. Nah sekarang makan apa nggak makan daging. Berarti kita nggak memanfaatkan apa yang Allah ciptakan, gitu kan. Nah pertanyaannya gitu kan. Itu kan vegetarian bagus tuh gitu kan. Nanti orang bisa lama hidupnya mungkin atau mungkin lebih sehat. Banyak tuh orang yang sehat tetap makan daging meskipun ya tadi saya jelaskan nggak usah berlebihan gitu loh. Jadi ya makanlah daging, tapi sebabnya karena setahu saya vegetarian sendiri mungkin erat kaitannya dengan agama-agama tertentu. Ya.
Daripada Anda vegetarian, mendingan puasa Daud sekalian. Iya. Nah, nanti hari-harinya tuh selang-seling ya makan nasi, makan sayur, makan buah, makan daging, selang-seling aja. Itu menurut saya jauh lebih baik. Karena emang bahkan disebutkan Nabi itu suka banget dengan paha kambing. Masya Allah kan. Ada satu masakan-masakan atau bahkan lauk atau makanan lah ya yang pernah saya posting juga tuh namanya sarit ya. Sarit itu roti yang dikasih kuah kari daging gitu. Itu kan enak sekali itu. Bukan daging ya, meskipun ya mungkin sepertinya juga Rasul tidak tiap hari juga makan daging ya, seperti itu. Jadi saran saya sih kalau bagi teman-teman yang vegetarian, nggak usah vegetarian, banyak kok insya Allah pilihan-pilihan kita untuk tetap makan sehat dengan protein dari hewan seperti ikan, nggak masalah ya. Jadi jangan semua dari barat atau dari luar-luar itu diikutin, kita belum tentu benar juga. Standar hidup kita ini kan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, kalau di luar itu ya bisa benar, bisa juga salah. Ya, tapi yang paling benar kan petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian mungkin Allah alam.